Lembong alias Tom Lembong. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah menerima surat Presiden tanggal 30 Juli 2025 terkait pemberian abolisi pada terdakwa kasus korupsi impor gula Tom Lembong. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4,5 tahun atas kasus dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Tom Lembong. Dan kini kita ikuti keterangan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Yang dulu pernah saya sampaikan. Ya, pemirsa, kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Kami akan terus mencoba untuk kembali menayangkan keterangan dari Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dan kami informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi dan pengampunan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Sementara amnesti diusulkan kepada terdakwa kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait hal ini di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kami akan kembali mencoba bergabung di Kompleks DPR Senayan, Jakarta untuk mendengar keterangan dari Sufmi Dasko Ahmad dan juga Supratman Andi Aktas berikut ini. Menteri Hukum sama Menteri Sosmed.
Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman media di DPR RI telah mengadakan rapat dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Pak Ketua, Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman pimpinan fraksi, saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Ya. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Terima kasih. Bang, soal itu Sekjen Gerindra. Ya, pemirsa, baru saja kita sama-sama mendengarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad beserta
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait dengan abolisi dan juga amnesti kepada dua terdakwa kasus korupsi gula yakni Tom Lembong dan juga kasus perintangan penyidikan penggantian antar waktu anggota DPR yakni Hasto Kristianto, dan keduanya ini merupakan dua dari 1.116 terpidana yang mendapatkan abolisi dan amnesti dari keseluruhan total 1.668 orang yang direncanakan mendapatkan abolisi dan juga amnesti. Dan kami akan kembali menayangkan kepada Anda keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berikut ini. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman media di DPR RI telah mengadakan rapat dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Pak Ketua, Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman. Ya, sekali lagi kami informasikan bahwa DPR menyetujui surat permintaan Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Dan kami akan mencoba menghubungi kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Magdir Ismail, melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Magdir. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin ini adalah kabar bahagia dari pemerintah untuk Anda bersama klien Hasto Kristianto, tapi saya ingin tahu dulu bagaimana Anda menanggapi soal amnesti yang diberikan pemerintah dan disetujui oleh DPR untuk Hasto Kristianto, klien Anda. Saya kira ini harus kita terima sebagai berita baik ya, dalam arti bahwa pemerintah melihat persoalan perkara ini kan tidak penting gitu loh, tidak penting-penting amat perkaranya Pak Hasto ini. Malah justru dengan diberikannya amnesti ini, kalau menurut hemat saya sih ini adalah pengakuan bahwa Pak Hasto itu tidak bersalah gitu loh. Ya, jadi bagi kami tentu kami harus syukuri ini.
Sebab bagaimanapun juga di dalam pembelaan mulai dari eksepsi sampai pada pembelaan dan replik yang kami sampaikan, kami selalu mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara politik. Ada politisasi terhadap kasus ini. Itu satu yang pertama. Dan kemudian kedua, kami menganggap bahwa selama ini berkali-kali di dalam keterangan yang kami sampaikan bahwa perkaranya Pak Hasto ini adalah satu bentuk dari politik balas dendam, ya, yang dilakukan oleh orang yang dipecat dari partai. Nah, saya kira kesadaran dari pemerintah yang untuk memberikan maaf atau semua memberikan amnesti ini karena semua kesalahan dihapuskan, ya kami anggap ini sebagai satu berita baik yang harus kami syukuri, gitu. Dan tentu saja bagi kami, ya, ini satu permulaan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Presiden di dalam hal melihat penegakan hukum ini. Baik, Pak Magdir, politik balas dendam yang Anda maksud ini siapa? Biar masyarakat ini tidak jelas, berasumsi ya, dan menjadi bola liar begitu. Karena begini, di dalam pembelaan yang kami sampaikan, kami sudah sampaikan bagaimana urutan kejadian, mulai dari pemberhentian Presiden Joko Widodo dan Pak Gibran, kemudian juga Bobi ketika itu tanggal 13 atau 16 Desember ya tahun 2024. Bahkan sebelum itu kejadian, ada pihak yang meminta kepada Pak Hasto supaya dia mundur dari jabatannya sebagai sekjen, dan kemudian meminta kepada Pak Hasto supaya dia tidak pemberhentian terhadap Pak Joko Widodo tidak dilakukan. Akan tetapi kan itu dalam satu keputusan rapat diputuskan bahwa diumumkan pada tanggal 16 Desember pemberhentian Pak Joko Widodo, kemudian Pak Gibran dan juga Pak Bobi. Nah, beberapa hari kemudian sesudah itu kan beliau menjadi tersangka. Ya. Jadi kami melihatnya penetapan sebagai tersangka itu tidak berdiri sendiri, gitu loh. Tetapi ini sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, karena kita bisa berdebat panjang tentang itu. Tetapi bagi kami, ya, itu adalah seperti itu. Dan terus terang sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa rasa syukur dan terima kasih kami kepada Presiden yang sudah memberikan amnesti kepada Pak Hasto. Ya. Bagi kami ini adalah satu permulaan yang baik untuk ke depan, gitu ya, terutama di dalam hal penegakan hukum, sehingga hukum itu tidak digunakan untuk kepentingan apapun selain dari untuk menegakkan hukum, untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk keadilan dan kemaslahatan. Itu yang pokok sih. Baik, Pak Magdir, saya tahan dulu. Sudah bergabung juga bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, melalui sambungan Zoom juga. Pak Nasir Jamil, terima kasih bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Berarti ya, sudah benar ya, surprise yang diajukan oleh Presiden ini sudah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI, begitu? Ya, soal benar atau tidak, kan itu soal lain ya. Tapi ini kan semacam keputusan politik dari seorang kepala negara. Jadi keputusan politik ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan kemudian meminta persetujuan DPR, dan itu mekanisme yang diatur. Nah, karena itu sebagai kepala negara tentu Presiden mendengar semua peristiwa hukum yang ada di Republik ini, termasuk juga cerita-cerita miring ya mungkin yang terjadi di sekitar penegakan hukum itu sendiri. Jadi misalnya kejaksaan, misalnya kepolisian, dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah benar, lalu kemudian diajukan ke persidangan, lalu ada putusan, kemudian Presiden sebagai kepala negara, pemimpin tertinggi di negeri ini, maka dan juga ada ruang yang diberikan kepada Presiden untuk mengeluarkan amnesti atau menerbitkan amnesti dan abolisi. Nah, tentu saja ini kan pengampunan ya. Jadi pengampunan itu menunjukkan bahwa orang itu bersalah. Ya. Baik. Jadi dia diampuni ya oleh kepala negara karena itu juga sebenarnya satu pengakuan bahwa dia bersalah, tapi oleh Presiden semuanya kemudian ditiadakan kecuali mungkin abolisi yang kemudian masih meninggalkan catatan terkait dengan kriminal yang dia perbuat. Baik, Pak Nasir,
kapan DPR tepatnya menerima surprise terkait dengan pengajuan dari abolisi dan amnesti ini, dan butuh berapa lama untuk DPR menyetujui hal tersebut? Memang kondisi hari ini kan DPR sedang memasuki masa reses. Ya. Tapi tentu saja dalam tatib DPR, reses itu tidak menutup halangan bagi pimpinan DPR untuk membuat kebijakan. Dalam hal ini menerima atau menolak amnesti dan abolisi yang diajukan oleh kepala negara, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau saya lihat Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan, kemudian yudikatif menerima pertimbangan itu dan juga permintaan dari Presiden, ya kalau sudah kompak tentu semuanya sudah jalan, itu berarti tidak ada halangan untuk terbitnya amnesti dan abolisi itu. Baik, ketika DPR memasuki masa reses itu kemudian menjadi pertanyaan, sebegitu pentingkah persetujuan dari surprise ini, kemudian apa dampaknya jika surat presiden tersebut tidak disetujui atau disetujui begitu? Ya, sebenarnya itu kan memang mekanisme ya meminta persetujuan dari DPR. Ya. Tentu saja dalam suasana genting seperti ini, genting dalam arti bahwa memang harus diberi keputusan, ya, tapi tergantung juga pimpinan DPR, ya, apakah kemudian mereka nanti mengundang pimpinan fraksi, ya, dan kemudian berkonsultasi, dan apakah kemudian nanti itu diberi putusan meskipun di masa reses ini, karena masa sidang itu akan masuk pada tanggal 16 Agustus mendatang. Jadi ya, kalau memang menunggu masa sidang berarti kan ada waktu yang masih ditunggu. Nah, karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR untuk menerima atau menolak. Tapi saya percaya bahwa tidak mungkin ditolak oleh DPR, karena tadi saya katakan bahwa ini adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara, lalu sudah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, dan tentu DPR juga akan menyetujui pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Baik, ada dua kata yang mungkin menurut masyarakat relatif baru. Sementara kalau amnesti memang masyarakat sudah pernah dengar untuk pemberlakuan kepada terpidana narkoba yang melibatkan warga negara asing di Indonesia begitu. Sementara abolisi masyarakat ini masih awam mendengarnya. Kalau boleh kita bedah, Pak Nasir, apa beda abolisi dan juga amnesti menurut Anda? Ya, kalau amnesti itu kan pengampunan dan menghapus ya semua pidana, dan kemudian catatan kriminalnya itu juga terhapus gitu ya, diampuni total gitu ya. Sementara abolisi itu penuntutan terhadap orang tersebut ditiadakan, jadi ya sudah berhenti ya. Jadi misalnya putusan hakim, kalau misalnya jaksa ingin banding atau ingin kasasi atau ingin PK, maka ya itu sudah tiada lagi ya. Tapi tetap saja catatan kriminal itu masih ada. Jadi memang yang lazim memang diberikan amnesti ya, dan biasanya amnesti ini diberikan kepada kelompok orang ya, ya pernah dilakukan di masa-masa dulu ya, terkait dengan pemberontakan dan lain sebagainya. Nah, dari memang ini kewenangan diatur dalam konstitusi ya, tentu saja mengacu pada undang-undang darurat yang ada di Indonesia. Baik, Pak Nasir, dari vonis 4,5 tahun dan 3,5 tahun, baik dari Tom Lembang dan juga Hasto Kristianto dengan mendapat abolisi dan juga amnesti, itu artinya mulai malam hari ini keduanya dinyatakan bebas? Oh iya, jadi menarik juga sebenarnya kalau 4,5 dengan 3,5 itu kan jadi 8 ya. Jadi teringat dengan istilah 08 yang selalu disematkan kepada Presiden, jadi 4,5 dengan 3,5. Jadi ya, jadi tentu saja itu sebuah hal yang patut diapresiasi oleh setiap warga negara, karena Presiden mengambil alih dengan otoritas kewenangan yang ada padanya, dan tentu semua orang bisa pro kontra ya, bahwa ini keputusan politik itu tidak bisa dihindari, karena memang hukum dan politik selalu berkelindan, sehingga kemudian dua hal ini sering kadang berhadapan-hadapan, kadang juga bisa bersamaan. Baik,
Pak Nasir, saya tahan dulu karena saya mau ke Pak Magdir kembali. Pak Magdir, dengan pernyataan Pak Nasir ini, apakah memang serta-merta klien Anda bebas atau ada proses hukum yang harus dijalani bersama klien Anda? Iya, nggak ada lagi. Ini tinggal proses administratif sih sebenarnya. Ya. Karena bagaimanapun juga dengan adanya amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, ya karena seperti disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa ini kan tidak ujuk-ujuk Presiden itu membuat amnesti. Tetapi kan mesti juga bicara dengan pihak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai satu institusi yang mengerti betul dan tentu saja mereka melihat bagaimana proses hukum yang terjadi selama ini. Ya, jadi kalau menurut hemat saya nggak ada juga gunanya ditahan, dilama-lamain, ya, karena bagaimanapun juga ini kan hak orang untuk segera diberikan, untuk segera disegerakan diberikan gitu loh. Karena bagaimanapun juga keputusan presiden itu nggak boleh ditunda. Sebab sekali itu keputusan presiden itu ditunda, artinya ada orang yang secara sengaja hendak mengabaikan keputusan presiden. Ya, jadi kalau saya berharap bahwa ini segera bisa dilaksanakan. Ya soal apakah karena lagi reses atau tidak, ini kan satu mekanisme administratif di DPR gitu loh ya. Tetapi kalau dari lihat foto yang ditampilkan tadi, itu kan sudah ada ketua Komisi 3 dan ada Menteri Kehakiman yang mewakili pemerintah dan juga ada pimpinan DPR. Saya kira mestinya nggak ada masalah. Ya. Baik. Menteri Hukum. Ya. Menteri Hukum ya, Menteri Hukum ya, betul. Baik, Pak Magdir, ada perbedaan pemberian abolisi ke Tom Lembong dan juga amnesti ke Hasto Kristianto. Apakah nanti menurut Anda akan berimplikasi ke depan terkait perbedaan pemberian ampunan tersebut? Iya, kalau menurut saya mestinya enggak ya, enggak akan ada kedua-duanya kan tidak perlu menjalani hukuman. Ini kan soal penamaan kita, satu abolisi, satu amnesti. Karena akibat hukumnya kan sama saja tidak jalan gitu loh. Yang penting kan itu sebenarnya. Ya, ketika akibat hukumnya tidak dijalankan, orang sudah diampuni, artinya hak-hak politik mereka juga tidak akan hilang. Baik, tapi kan ini hanya nama Hasto Kristianto saja dan nama Tom Lembong saja. Bagaimana dengan nama-nama lain yang mungkin saja masih bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait, baik dari Kejaksaan Agung ataupun KPK dan institusi penegak hukum lainnya? Ya kalau saya sih saya berharap bahwa semua yang pihak-pihak yang lain itu yang memang patut untuk diberikan amnesti atau patut diberikan abolisi ya itu harus segera dikaji secara baik gitu loh oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana daripada kegiatan-kegiatan ini. Meskipun tentu saja kan menteri terkait dengan lembaga pemasyarakatan juga mestinya kan mereka akan mendapatkan lebih banyak hal mengenai keadaan tertentu dari orang-orang yang sedang menjalani hukuman sekarang ini. Baik. Pak Nasir, bagaimana kemudian implikasinya jika menurut Pak Magdir sebenarnya penamaannya sama saja tujuannya untuk menghentikan kasusnya? Apakah ada pandangan lain dari Anda, apa implikasi ke depan bagi Tom Lembong dengan abolisinya, terus kemudian Hasto Kristianto dengan amnestinya? Ya, memang biasanya tuh amnesti itu kan diberikan kepada orang yang pelanggaran terhadap negara ya, penghasutan, pemberontakan ya, pengkhianatan itu biasanya seperti itu ya. Tapi kan kalau kita lihat Mas Hasto kan tidak memberontak ya, tidak berkhianat kepada negara dan juga tidak menghasut ya, sehingga menimbulkan gejolak di dalam negara. Ya, tapi itu ya dikatakan oleh Pak Magdir itu semacam apapun lah namanya, tapi memang itu kemudian dihentikanlah kasus itu. Jadi tentu saja Presiden sudah mendengar, membaca pertimbangan dari Mahkamah Agung dan tentu ada implikasi ya. Nah implikasinya kan bisa politik ya, dan juga kemudian bisa terkait dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia ini. Jadi ini juga satu introspeksi bagi institusi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan. Jadi masing-masing menjalankan kewenangannya
ya, kejaksaan menjalankan kewenangannya, peradilan juga menjalankan kewenangannya, tapi Presiden juga kemudian menjalankan otoritas yang diberikan oleh konstitusi kepada dirinya. Tentu saja, seperti saya katakan tadi, orang bisa berbeda perspektif terkait dengan apa yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara. Tapi sudah diputuskan dan sudah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan kemudian persetujuan dari DPR. Nah, tinggal ke depan hari ini memang DPR dan pemerintah sedang menyusun hukum acara pidana. Ya, diharapkan ini juga bisa membantu negara agar kemudian penegakan hukum itu lebih melindungi hak asasi manusia. Baik, saya kembali ke Pak Magdir. Berarti malam hari ini apakah ada rencana untuk menjemput Hasto Kristianto begitu? Ya enggak lah, malam begini ini nggak mungkin. Kalaupun kami datang ke situ kan tidak akan berhadapan dengan siapapun selain daripada penjaga di KPK. Harus ada administrasi yang diurus begitu ya? Mesti ada administrasi yang diurus. Baik, Pak Nasir mungkin terakhir, kalau tadi beranggapan masyarakat bahwa nama dari Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong dihentikan ataupun diampuni dari segala vonis 4,5 tahun dan 3,5 tahun, bagaimana dengan orang-orang yang masih berkaitan dengan kasus dari masing-masing, impor gula dan juga perintangan penyidikan? Masih ada nama yang dinyatakan buron oleh pihak KPK. Apakah itu juga serta-merta memutus semua kasus yang tengah ditangani oleh KPK saat ini? Ya, tentu saja Presiden tidak bisa memutuskan sendiri ya. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga pertimbangan politik terkait dengan orang-orang yang akan diberi amnesti dan abolisi tersebut. Jadi dalam konteks ini ya, Presiden diharapkan bisa lebih memperhatikan semua aspek. Ya, tentu saja tidak kemudian diobral gitu ya. Jadi amnesti dan abolisi itu bukan untuk diobral, ya, tapi dipilah-pilih, ya. Tapi tentu saja tidak kemudian menghadirkan diskriminasi, ya. Tetap saja pertimbangan dari Mahkamah Agung itu dikedepankan. Meskipun ada pertimbangan politik di dalamnya, tapi pertimbangan hukum itu di atas pertimbangan politik. Dan mudah-mudahan saja, ya, bahwa amnesti dan abolisi, ya, itu benar-benar dalam koridor, ya, sehingga kemudian kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu bisa didapatkan melalui apa yang dimiliki oleh Presiden tersebut. Baik, itu artinya abolisi dan amnesti ini hanya untuk berlaku orang-orang yang spesial begitu ya. Kalau masyarakat bertanya sespesial apa orang-orang yang mendapatkan abolisi dan amnesti, Pak Nasir Jamil, apa yang bisa dijawab? Nah, itu dia saya katakan tadi, ya, jangan sampai kemudian ada kesan ini diskriminatif, ya. Oleh karena itu, karena Presiden milik semua warga negara dan hukum bisa diakses oleh setiap orang dan keadilan itu harus didapatkan oleh setiap warga negara. Nah, karena itu ini tantangan penegakan hukum di Indonesia. Ya, kemudian apakah ini akan men-trigger beberapa kasus-kasus ke depan, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting untuk mengajukan abolisi dan juga amnesti ini? Ya, itu saya katakan tadi. Jadi sekali lagi Presiden tidak sembarangan ya untuk memberikan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Seperti saya katakan tadi juga ada pertimbangan politik, tapi mungkin persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan pertimbangan hukum. Nah, karena itu sekali lagi setiap sekali Presiden memberikan amnesti dan abolisi, maka itu artinya Presiden mengingatkan kita soal penegakan hukum, ya, yang lebih berkeadilan, ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan kesimpang siuran, kemudian isu-isu miring, ya, politisasi hukum, pemidanan yang dipaksakan dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali tantangan bagi Indonesia sebagai negara hukum agar ke depan, ya, apa yang menjadi asas-asas hukum itu bisa kita tegakkan bersama. Baik, saya kembali ke Pak Magdir. Apakah setelah ini akan ada langkah lain dari Anda untuk klien Anda? Karena tadi di awal Anda mengatakan bahwa memang Hasto dari awal menurut Anda tidak bersalah begitu. Apakah kemudian akan melakukan pembersihan nama baik? Apa yang kemudian akan ditempuh oleh tim kuasa hukum?
Ya, saya kira sebenarnya dengan amnesti ini kan pembersihan nama baik itu kan sudah dipulihkan, ya. Menurut hemat saya ini juga penting sebenarnya untuk kita pahami bahwa ketika amnesti ini diberikan, itu juga berarti bahwa hak-hak politik yang bisa terganjal karena adanya perkara korupsi menjadi hilang juga di sini gitu loh. Jadi sehingga kami apapun nanti yang akan kita lakukan pasti tidak dalam waktu dekat ini. Kita mesti pikirkan betul secara baik, tapi paling tidak kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden yang sudah melakukan menggunakan hak-hak konstitusional beliau di dalam hal penegakan hukum ini. Karena bagaimanapun juga ya penegakan hukum yang kita rasakan ini bukan untuk kepentingan hukum gitu loh. Bukan karena orang melakukan kesalahan yang secara kontekstual itu salah menurut hukum. Apalagi ini kalau terkhusus terhadap Pak Hasto, ini kan ada pasal yang diada-adakan, ya. Misalnya soal obstruction of justice. Bagaimana mungkin undang-undang saja mengatakan bahwa obstruction of justice itu baru boleh dianggap ada ketika sudah ada penyidikan. Ini penyelidikan dalam perkara orang lain, kemudian digunakan untuk memaksa mendakwa orang melakukan obstruction of justice. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan pokok. Bagaimana penyalahgunaan ketentuan hukum untuk kepentingan yang lain. Ini yang harus kita sadari secara bersama. Kalau saya sih berharap bahwa aparat penegak hukum kita semua akan menyadari bahwa hukum itu tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan yang lain selain daripada untuk kepentingan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Bukan untuk melakukan tindakan-tindakan apalagi menghancurkan lawan politik atau potensi lawan politik. Jangan sekali-sekali kita berharap betul tidak sekali-sekali hukum itu digunakan untuk itu. Ya, yang sudahlah, cukup sudah gitu. Baik. Pak Magdir, kalaupun memang abolisi dan amnesti ini adalah satu langkah hukum yang dimiliki oleh seorang presiden begitu ya, apakah dari awal Anda mengurusi kasus ini pernah terbesit bahwa akan melakukan langkah ini, menyurati presiden untuk melakukan pengajuan amnesti atau abolisi? Sama sekali tidak. Kami sepenuhnya taat kepada proses hukum. Ya, kami tidak pernah menulis surat kepada presiden atau kemana-mana, tidak. Kami hanya melakukan pembelaan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ya, mulai misalnya kami lakukan pra-peradilan, tetapi pra-peradilan kami dipatahkan dengan cara yang tidak patut, gitu loh ya. Kemudian di dalam proses awal kami hendak mengajukan ahli, tetapi dihalangi karena berkas perkara sudah dilimpahkan. Nah, ini kan proses-proses ini, ya, ini yang sebenarnya selalu kami katakan bahwa proses ini proses buruk, ya, yang bisa mencemari penegakan hukum kita yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya amnesti dan abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto ini, aparat penegak hukum kita semakin memperhatikan hak-hak dari masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang terutama dalam hal hukum acara pidana. Bisa dibayangkan nggak, dalam perkaranya Pak Hasto ini, penyelidik dan penyidik dipaksakan untuk menjadi saksi dan menjadi ahli. Hukum acara kita tidak mengenal seperti itu. Di dunia ini tidak ada seperti itu. Memang ada yang namanya saksi verbalisan. Saksi verbalisan itu baru dihadirkan kalau ada orang menyangkal pernyataan di dalam BAP. Ini tidak ada seperti itu. Nah, inilah yang kami katakan kesalahan-kesalahan dilakukan secara kasat mata di dalam penegakan hukum, khususnya terhadap perkaranya Pak Hasto ini. Baik, saya mau ke Pak Nasir kembali, Pak Magdir. Sebagai mitra pemerintah dalam bidang hukum, Pak Nasir, bagaimana dengan amatan Anda terhadap dua kasus ini? Baik kasus yang menimpa Tom Lembong maupun kasus yang menimpa Hasto Kristianto yang keduanya memang menyita perhatian publik begitu.
Ya, tentu saja kami mendengar semua hiruk pikuk itu, ya, dan menyerahkan sepenuhnya juga kepada aparat penegak hukum, bahwa kemudian di situ ada perdebatan, ada perbedaan, itu sesuatu yang wajar. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah keraguan-raguan terkait dengan kasus yang disidangkan itu. Nah, oleh karena itu kan dengan adanya amnesti, dengan adanya abolisi, itu kan menjawab perdebatan tadi, menjawab antara keyakinan, keraguan, ya, menjawab apakah ini sesuatu yang dipaksakan atau tidak. Jadi Presiden sudah memberikan kata putus, ya, dengan amnesti dan abolisi tersebut. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Jangan sampai kemudian amnesti, abolisi itu menjadi sesuatu yang diobral. Nah, karenanya Presiden sebagai kepala negara, pimpinan tertinggi di Republik ini harus lebih serius, ya, memperhatikan penegakan hukum agar negara hukum yang demokratis itu benar-benar bisa kita wujudkan bersama. Baik, kalau dilihat dari konteksnya, kedua-duanya ini adalah pengampunan begitu ya. Apakah memang abolisi dan amnesti ini diberikan oleh Presiden menunggu vonis suatu kasus terlebih dahulu, atau sebenarnya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum memang pembicaraan publik ini menjadi perhatian begitu? Ya, ada juga pemberian itu belum dilakukan prosesnya, ya. Masih dia dijadikan tersangka tapi belum bergulir di persidangan, diberikan amnesti oleh Presiden, ya, seperti yang dialami oleh salah seorang dosen di Universitas Syah Kuala Aceh, ya, yang waktu itu dia dipersoalkan secara hukum lalu diberi amnesti oleh Pak Presiden sebelum Pak Prabowo. Jadi memang kalau kemudian, jadi ya itu tentu saja itu banyak pertimbangan ya dalam pandangan saya. Kalau sebelum dan sesudah, jadi dua-dua menimbulkan kesan bagi setiap orang. Baik, kalau kita kembali terkait dengan abolisi dan amnesti sebagai pemberian pembelajaran lah kepada masyarakat untuk penggunaan abolisi dan juga amnesti. Kalau dilihat dari vonisnya, terus dilihat dari kasusnya, apa yang kemudian membedakan abolisi untuk siapa dan amnesti untuk siapa, Pak Nasir? Ya, ini kan semacam pertimbangan, juga ada ada sisi subjektivitas, ya, dan kadar daripada peristiwa itu, ya, kadar dari proses hukum itu sendiri. Jadi tentu saja di samping pertimbangan Mahkamah Agung, saya pikir juga ada subjektivitas seorang Presiden sebagai kepala negara setelah mendengar banyak pihak terkait dengan apa yang dia dengar dari pihak-pihak tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau kemudian ada sisi subjektivitas seorang Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Baik, kemudian Pak Magdir, kenapa kalau ujung-ujungnya dapat amnesti klien Anda begitu ya, kenapa nggak dari sebelum kasus ini bergulir dan menyita perhatian publik saja begitu ya Pak Magdir? Aduh, saya itu mesti ditanya kepada Bapak Presiden. Saya nggak mampu menjawabnya itu, ya, gitu loh ya. Tapi paling tidak sekali lagi, bagaimana kemudian Anda akan berkomunikasi dengan Pak Hasto terkait hal ini? Iya pasti, ya, kami akan segera menghubungi beliau untuk mencoba membicarakan persoalan ini, dan tentu saja ya saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden, ya, bahwa Bapak Presiden sudah menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengakhiri keributan kita dalam perkara ini. Ya, sebab bagaimanapun juga perkara ini nggak ada yang diuntungkan, nggak ada. Kalau istilah kita menang jadi arang, kalah jadi abu, itu ya seperti ini, gitu loh. Ya. Kita berharap bahwa ke depan ini akan menjadi pelajaran yang baik, bukan hanya untuk kita warga negara dan rakyat, tetapi juga untuk teman-teman aparat penegak hukum, supaya tidak terlalu mudah menggunakan hukum ini untuk menghukum orang
demi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan tentu saja kita harapkan Pak Nasir dan kawan-kawan di Komisi 3 lebih banyak melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum kita ini. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Terakhir Terima kasih, mungkin Pak Nasir terkait dengan dua nama ini termasuk ke dalam 1.116 terpidana lain yang menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini mendapatkan abolisi dan juga amnesti. Kemudian implikasinya dalam bidang hukum ke depan seperti apa, Pak Nasir? Ya, pertama kepada Pak Madir saya ucapkan selamat ya bahwa Mas Hasto diberi amnesti. Jadi apa yang diperjuangkan selama ini terjawab dan kemudian dijawab oleh Presiden sebagai kepala negara. Selamat untuk Pak Magdir, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa masuknya nama Tom Lembong, kemudian Hasto dalam seribuan lebih yang diberi amnesti oleh Presiden itu kan menjadi catatan bagi kami DPR ya terkait bagaimana ke depan penegakan hukum di Indonesia. Jadi memang kadang kita tidak bisa mengawasi secara langsung karena khawatir nanti dianggap mengintervensi penegakan hukum. Nah, maka cara yang paling baik itu adalah bagaimana mengatur hukum acara pidana dengan baik sehingga kemudian potensi subjektivitas yang merugikan pencari keadilan itu bisa dihindari dalam hukum acara pidana yang akan diubah oleh Presiden, oleh pemerintah dan DPR ke depan ini. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil dan juga kuasa hukum Hasto Kristianto Magdir Ismail telah bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Selamat. Dan pemirsa, kami akan kembali menghadirkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait dengan abolisi dan juga amnesti berikut ini. Adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/Pres07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Pak Ketua, Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman pimpinan fraksi, saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan
beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Ya. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Bang, soal itu Bang, Sekjen. Ya, itu tadi kita kembali mendengarkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait dengan persetujuan DPR terkait surat Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil dan juga kuasa hukum dari Hasto Kristianto Magdir Ismail, kami akan mencoba menghubungi mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang berada di sambungan Zoom. Selamat malam Pak Saud. Mas Irsal ya? Ya. Ya, aduh, excited banget ya semuanya ya. Karena ini malam-malam begini dapat informasi yang menurut KPK rasanya berkontraproduktif begitu ya dengan semangat untuk memberantas korupsi begitu ya. Bagaimana dengan tanggapan Anda terkait dengan abolisi dari Tom Lembong dan juga amnesti dari Hasto Kristianto? Ya, saya mulai dari Tom Lembong dulu ya. Ya. Ya, tentu pertama saya mengatakan konsisten dengan pernyataan saya selama ini bahwa memberantas korupsi Anda strategi, struktur, skill, style, cara-cara bisa berubah. Nah, yang nggak boleh berubah adalah yang di kepala kita yang kita sebut sebagai nilai, values yang saya sebut itu, bahwa Anda harus adil, Anda harus menimbulkan kepastian, terus Anda menimbulkan kemampatan, terutama di dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita mulai dari kasusnya Lembong ini hukum yang adil, apa kita udah adil? Nggak usah debat, kita bisa 5 hari loh debat. saya bisa debat Anda, Mas Irsal nih, mulai bagaimana rapat 2 Mei 2015 sampai dengan Thomas Lembong selesai 27 Juli 2016, kita bisa debat 3 hari tentang itu, Mas Irsal. Baik. Kalau mau bisa saya jelaskan. Oleh sebab itu kita bahas anak-anak yang soal tanggapan Anda ini aja terkait dengan abolisi yang akhirnya dijatuhkan oleh Presiden terhadap Tom Lembong. Iya, jadi artinya kita nggak ada keraguan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden itu dia sudah memiliki dasar-dasar, walaupun ada prosedur yang Kumham, prosedur MA dan seterusnya. Katakan aja beliau tidak konsultasi dengan siapapun, tapi datang dari hati nuraninya, itu pun sudah merupakan sesuatu hal yang merupakan yang saya sebut bagian dari hukum yang pasti, hukum yang adil dan hukum yang bermanfaat tadi. Jadi apa yang disampaikan itu kan sudah menjadi apa yang kita dengar selama ini, bahwa kasus ini
tidak memiliki niat jahat yang mens rea actus reus dan seterusnya. Makanya saya bilang kita nggak usah debat lagi ke belakang karena itu udah selesai dan itu cukup fakta-fakta di pengadilan. Sebab itu kelihatan kok saya waktu persidangan tuh kayak anak-anak itu nangis di bahunya Anies gitu ya kan. Jadi maksud saya sekarang kita kembali ke putusan Presiden. Presiden sudah memutuskan, saya sudah beberapa kali mengatakan di banyak media, pedang pemberantasan korupsi itu harus dipegang oleh Presiden. Dengan logika, argumentasi, nalar yang dia miliki, filosofi dan seterusnya tentu akan banyak pertimbangannya. Apalagi kalau kita masuk kepada katakanlah formil material dari kasus Thomas Lembong ini, saya pikir kalau kita lihat dari beberapa ahli, beberapa orang, beberapa masyarakat yang menggunakan logikanya, dan kita sayangkan justru 3 hakim, saya menyebutnya hakim itu DPA namanya, Denny, terus kemudian Purwanto sama Alif itu ya, itu benar-benar, makanya kemarin kan dia dilaporkan itu ke Komisi Yudisial. 3 hakim itu nalarnya sangat jauh dari apa yang kita harapkan sebagai seorang hakim yang harus menimbulkan kepastian hukum. Dan saya pikir pasti Pak Prabowo nggak mungkin nggak mengikuti case ini. Jadi artinya sudah firm di situ, kita appreciate karena ada suatu proses pengadilan anti korupsi yang sebenarnya benar-benar harus memenuhi unsur-unsur pasal 3 yang dikenakan kepada Thomas Lembong, which is itu tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kita berharap Prabowo sehat sampai 5 tahun ke depan dan tetaplah firm di dalam penindakan. Oke, saya bisa masuk ke kasus Hasto nggak? Silakan. Nah, kalau Hasto memang agak sedikit beda. Saya sebagai yang pernah lama di KPK, memang OTT itu ada hal yang kita sebut tidak ada keraguan siapa yang berikutnya, bagaimana ini dikembangkan dan seterusnya. Bagaimana juga proses hari itu ada terjadi sesuatu. Tapi sekali lagi saya konsisten dengan omongan saya sebelumnya. Cara kita mengadili Hasto ini yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak adil, yang tidak menimbulkan kepastian. Katakan formil materialnya kita berdebat, tapi cara mengadilinya yang tidak baik. Kalau saya katakan ini diadili dengan benar, jangan lupa Mas, bahwa saat ini penerima uang itu sudah di luar penjara. Artinya kalau kita benar-benar lakukan waktu itu penindakan dengan benar, Hasto sudah nggak di dalam gitu. Bukan lagi sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian saya selalu protes dengan pergantian undang-undang KPK itu sehingga kemudian KPK menjadi seperti di remote dari luar gitu ya. Enggak ya dong, begitu selesai dilantik sehari kok langsung dilakukan penindakan terhadap Hasto. Formil materi Hasto kita bisa debat. Dari sisi OTT-nya saya juga nggak ragu, tapi cara kita mengadilinya, oke, daripada of course presidensial kabinet kita, presiden harus menentukan dan dia bertanggung jawab di situ. Of course saya juga harus appreciate di situ. Walaupun nanti orang akan banyak mengatakan implikasi. Oh begini cara pemberantasan korupsi. Kita bisa lihat kalau kita melihat prosesnya, bagaimana proses itu kita nggak lepas juga putusan yang disebutnya putusan MA ketika itu. Karena putusan MA waktu itu sebenarnya kalau KPU-nya menjalankan perintahnya bahwa DPP PDI bisa menempatkan siapapun sesuai dengan putusan mereka, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Jadi sebenarnya itu bisa berdebat juga. Kenapa itu terjadi suap menyuap itu? Gitu Mas Irsal. Baik, saya juga akan meminta tanggapan Anda dari 2 kasus, yakni kasus korupsi gula yang menyerat Tom Lembong dan juga kasus penyimpangan perikan dan lain sebagainya yang menjerat Hasto Kristianto. Apa implikasi ke depannya dengan pemberian abolisi ke Tom Lembong dan juga pemberian amnesti ke Hasto Kristianto kalau kita lihat dari penanganan kasusnya ke depan? Yang paling penting seperti yang saya katakan di bagian depan, memberantas korupsi itu di sustainability-nya yang penting. Keadilan yang penting, kepastiannya yang penting, kemudian kemanfaatannya. Kalau ini kemudian kita tidak sustain, dan semua kasus kita lakukan abolisi, semua kasus kita lakukan amnesti tentu tidak baik. Kan kita sudah lihat bagaimana proses ini sangat syarat dengan yang kita sebut sebagai politisasi. Semua orang tidak ragu di situ. Oleh sebab itu kalau memang kita mau pakai wisdom crowd, masyarakat juga memahami itu gitu. Karena ada yang lebih besar. Saya tidak mengatakan bahwa ada kasus kerugian negara di dalam Hasto, terus kemudian ada kerugian negara di dalam Tom Lembong. Kalau kita masuk ke formil materialnya, ya signifikansi daripada kasus ini diangkat ke permukaan dibandingkan dengan kasus-kasus besar lain yang harus ditangani oleh KPK atau dibandingkan juga kasus-kasus lain yang harus ditangani kejaksaan, itu menjadi sebuah yang menjadi perdebatan kita untuk ke depan apa yang disebut sebagai efek jerah.
Anda menghukum Lembong, efek jerah apa yang mau Anda ambil? Anda menghukum Hasto, efek jerah apa yang mau Anda ambil di situ? Dibandingkan umpamanya kalau kita katakan kasus-kasus yang lebih besar. Jadi itulah yang sebutnya hukum itu tidak memandang dari bagaimana itu tertulis saja. Karena itu sebabnya sosiologi menjadi lebih penting, politik menjadi lebih penting. Dan Prabowo sudah menyelesaikan itu. Pertanyaan kembali Mas Ishak, bagaimana ke depan? Ke depan yang penting adalah yang saya sebut sebagai sustain di dalam memberantas korupsi. Dan sekali lagi, masuklah pemberantasan korupsi itu apa yang disebut sebagai unsur-unsur yang akan kita gunakan di dalam pemberantasan korupsi. Dan hindari politisasi. Dan saya katakan untuk mengurangi ketidakpastian ini, karena ini ketidakpastiannya bisa akan ada berdebat juga kita, kalau di Indonesia koruptor dimaafin dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus atasi dengan kepastian baru yang berulang-ulang saya katakan, Pak Prabowo please Pak, kembalikan undang-undang KPK supaya kemudian KPK ini pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana seperti semula, sebagaimana seperti yang sudah jalan mulai dari undang-undang KPK dibuat sampai 2019. Indeks persepsi korupsi kita naik 20, 30 sampai 40 dan kita berharap di era Prabowo selesai kemudian kita bisa indeks persepsi korupsi di atas Malaysia, di atas Timor Leste. Tapi sekali lagi supaya implikasi yang Mas Yesal tadi katakan tidak banyak efek negatifnya, saya lebih cenderung Pak Prabowo bikin saja Perpu, kembalikan undang-undang KPK, itu akan lebih safe, lebih aman dan lebih pasti dan lebih bermanfaat. Gitu Mas Irsal. Baik, Pak Saud, kalau secara hukum keseluruhan dengan pemberian abolisi dan juga amnesti memang merupakan hak prerogatif presiden begitu. Apakah ini kemudian tidak men-trigger akan ada abolisi dan amnesti lain yang tidak sejalan dengan penegakan hukum di Indonesia, Pak Saud? Itu yang saya katakan kembali lagi, sudah pasti katakanlah ini datang dari pikiran dan logika nalar argumentasi Pak Prabowo sendiri pun, kalau dia lakukan hal yang sama terhadap kaitan hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil dan kemudian membawa efek jerah dan kemudian tidak menimbulkan yang disebut sebagai favoritism, tebang pilih dan lain-lain. Oleh sebab itu kalau memang diperlukan kita meneliti kembali semua kasus-kasus ke belakang, hal-hal yang menurut presiden perlu diselesaikan. Ini yang saya maksudkan di dalam beberapa tempat. Ketika saya juga masuk ke KPK, apa yang saya sebut, kita mulailah apa yang disebut sebagai zero setting, memulai pemberantasan korupsi dari nol. Mulai hari ini saya maafin, tapi ke depan tidak ada lagi. Tapi itu juga konsistensi. Oke, itu perlu dilakukan daripada tidak dilakukan 10 tahun terakhir. Apa yang dilakukan Prabowo beberapa bulan menjabat ini kan sangat jauh berbeda dengan 10 tahun yang terakhir. Anda bayangkan, hampir setiap hari dia menginspirasi menterinya, masyarakatnya, untuk berhenti korupsi, walaupun sedikit lebih ekstrim, ya artinya mengejar sampai ke kutub dan seterusnya, itu sudah adalah menjadi lebih baik daripada 10 tahun tidak ngomong sama sekali tapi bikin Indonesia rusak. Nah ini kita harus membandingkan kedua 10 tahun sebelumnya dengan 9 bulan yang dilakukan Prabowo, yang menurut saya kita bisa berdebat tentang filosofi dan filsafat hukum di situ. Tetapi yang pasti adalah untuk dua case ini saja kita melihat ada kepastian di situ. Yes, of course. Kepastian bahwa Lembong tidak melakukan sesuatu. Yes, of course, bahwa Hasto melakukan sesuatu dalam proses itu. Tapi proses mengadilinya dia yang saya katakan tadi, kalau proses itu dilakukan, Hasto itu sudah di luar. Itu kan semua kan terjadi di periode 10 tahun belakangan ini. Jadi sekali lagi, of course kita harus mempertimbangkan semua implikasi lain. Makanya oleh sebab itu saya selalu mengatakan, mari para ahli di perguruan tinggi, profesor-profesor, ahli hukum semua, kita duduk baik-baik, kita evaluasi kembali Indonesia, dan mari kita bantu pemerintah sekarang supaya kemudian pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik. Kira-kira gitu Mas Irsal. Baik, Pak Saud, ini istilah dari abolisi dan amnesti mungkin masyarakat baru kembali mendengar setelah sekian tahun belakangan tidak dikeluarkan oleh presiden yang mempunyai hak prerogatif begitu ya. Apa kemudian yang Anda analisa, dua orang ini mungkin spesial begitu ya, karena mendapatkan abolisi dan juga amnesti. Masyarakat tidak tahu apa kriteria dari pemberian abolisi dan amnesti dari presiden kepada dua nama ini begitu, Pak Saud? Ya kalau abolisi kan arti sederhananya itu kan mengabolis, menghilangkan ya. Kalau misalnya berarti memaafkan. Jadi artinya nanti bentuknya seperti apa saya belum tahu. Apakah itu artinya besok hari begitu matahari terbit Tom Lembong dan Hasto
segera dari keluar tahanan. Saya belum bisa lihat prosesnya seperti apa. Tetapi kalau kita kembali, yang kita lihat bahwa Presiden melaksanakan fungsi-fungsinya yang saya katakan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan adil, dengan benar, dengan jujur, dan bermanfaat, itu sudah dilakukan paling tidak. Aparat penegak hukum, saya ingatkan kamu ya, 2 kasus ini ada yang tidak jujur kamu laksanakan. 2 kasus ini ada yang kamu lakukan tidak benar dalam prosesnya. Saya warning kepada kalian semua, saya punya hak untuk menyelesaikan ini. Oke, ini akan menimbulkan sakit hati pada banyak orang. Kenapa mesti 2 kasus ini? Ya oke, kita harus kembali menginventarisir. Adakah kasus-kasus lain yang sama yang perlu kita berikan? Karena malam ini kita bicara adil, benar, dan bermanfaat loh Mas Irsal. Ya. Oleh sebab itu, ya of course, Menteri Kehakiman, Anda punya tugas baru. MA, Anda punya tugas baru. KY, Anda juga punya tugas baru. Semua penegak hukum harus punya tugas baru. Pesan yang dikirim oleh Prabowo hari ini adalah bahwa kalau Anda melakukan penegakan hukum tidak benar, saya juga punya hati nurani. Yes, of course, ini datang dari hati nurani beliau dengan stafnya. Jadi sekali lagi, kita akan tetap diskurs tentang case ini, tetapi kalau secara keseluruhan kita bicara wisdom malam ini, saya anggap Prabowo datang dengan wisdomnya, gitu Mas Irsal. Baik, Pak Saud, ini 2 kasus yang memang menyita perhatian publik. Kalau tadi Anda kalau mau bedah bisa 5 hari 5 malam begitu ya. Tapi apakah Anda bisa menelisik begitu amnesti dan abolisi yang dikeluarkan oleh setiap presiden, atau bahkan hari ini Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, apa yang kemudian Anda baca tujuan dari Presiden memberikan abolisi dan juga amnesti ini? Mas Irsal, sampai hari ini saya masih dikejar-kejar sejumlah wartawan asing dari luar negeri mempertanyakan jalan pikiran saya, kenapa saya masih kayak anak-anak gitu sama Anies waktu Thomas Lembong diputuskan itu. Artinya apa dari cerita itu? Dunia luar juga melihat, waduh, begini ya cara investasi di Indonesia. Sampai kira-kira orang mau cari untung nggak bisa ya gitu ya. Kan begitu, orang mikirnya kan begitu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Prabowo malam ini dalam pengertian apakah itu abolisi atau amnesti? Yang pasti dia melakukan terobosan hukum yang menurut saya, yang boleh dibilang juga progresif ini, untuk kemudian dia memastikan, dia kirim sinyal kepada pasar, dia kirim sinyal kepada masyarakat bahwa saya firm dalam penegakan hukum, karena memang beberapa bulan ini selama proses persidangan Hasto dan Tom Lembong itu masyarakat begitu terbelah, dan saya cenderung kebanyakan masyarakat menggunakan wisdomnya, hampir 80% mempertanyakan case ini. Dan agak naif juga kalau Prabowo tidak membaca laporan intelijen tentang ini. Jadi artinya kalau memang dia sudah memutuskan itu dan kemudian dengan sejumlah konsekuensi akademik dari sisi formil material kasus itu bisa diperdebatkan. Jangan lupa, ini kabinet presidensil, presidennya bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Mengenai implikasi ke depan, ini yang saya pikir, saya katakan kembali lagi, kita harus konsisten, dan ini strong message. Ini Presiden mengirim pesan kuat kepada semua penegak hukum, lakukan penegakan hukum dengan benar. Tidak melakukannya dengan favoritism, tidak melakukannya dengan latar belakang politik dan seterusnya. Karena ini semua kalau kita bikin variabel-variabelnya, apakah ini politicking? Yes, of course ini politicking. 2 case ini saya katakan politicking. Katakanlah ada sesuatu ya, kalau di Lembong disebutnya ada persoalan-persoalan soal administrasi. Bagaimana administrasi? Orang dia di atas perintah presiden. Oke, demikian juga dengan kasus Hasto, bagaimana proses OTT-nya yang kemudian berdebat, bagaimana mereka waktu melaksanakan penegakan. Sebelumnya dikatakan juga dia melakukan menghalang penyidikan, ternyata juga tidak terbukti dalam kasus kemarin. Jadi sekali lagi, ada pekerjaan-kerja besar yang harus kita lakukan dalam pemberantasan korupsi, dan saya berharap Prabowo firm di situ, mengirim sinyal kepada masyarakat, kepada market, kepada dunia internasional, saya melakukan penegakan hukum, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tetapi formil materinya bisa perdebatkan secara akademik. Gitu Mas. Baik. Saya senang nih Pak Saud malam-malam begini terlalu semangat begitu ya. Jadi saya pengen ngobrol sama Pak Saud 1 jam kemudian begitu ya. Tapi saya tahan dulu karena saya ingin mengajak Pak Saud dan juga pemirsa untuk menyaksikan pernyataan Kapuspen Kejagung Harley Siregar terkait dengan abolisi dan juga amnesti berikut ini. Oh, saya belum tahu. Iya, itu sudah diumumkan barusan. Ya, nanti saya pelajari, saya belum tahu. Saya baru tahu dari Anda loh. Berarti artinya ketika seseorang dapat abolisi, berarti efek hukumnya bagaimana sih Pak? Iya Pak.
Sementara yang saya tahu kan baru bahwa kita sama-sama sudah menyatakan upaya pembanding. Kita berfokus kepada apabila itu ada seperti itu kebijakan, nanti kita pelajari dulu seperti apa. Secara regulasi hukum aturannya itu kalau seorang diberikan abolisi oleh presiden, konsekuensinya apakah dia langsung bebas atau bagaimana? Enggak, saya tidak berkomentar dulu ya. Karena kan saya belum dengar langsung, nanti kami pelajari dulu. Nanti kan ada masukan dari tim JPU-nya. Tapi sampai malam ini Tom Lembong masih dalam tahanan, Pak? Seingat saya kan karena upaya kemarin kan masih tahan toh. Upaya hukum. Kan masuk upaya hukum. Tapi kalau abolisi itu berarti proses bandingnya masih bisa berjalan atau gimana sih? Masih bisa berjalan, selama panjang belum dicabut. Secara kalau resmi belum. Ini kan saya tidak tahu memastikan seperti apa, kena komen. Sementara ya, nanti kalau sudah saya dapat kepastiannya seperti apa, akan saya informasikan. Ya, kami revisi Kapuspenkum Kejagung, yakni Anang Supriyatna. Pak Saud, Kejagung bilang akan merevisi, maksud kami mempelajari terkait dengan pemberian abolisi dan juga amnesti ini. Menurut Anda masih perlukah? Ya, mungkin kita sekali lagi, sebagian kita tuh excited, sebagian lain terkejut, bisa jadi ya, nggak siap gitu ya. Jadi maksud saya gini loh, kalau tadi umpamanya DPR-nya juga manggil Jaksa Agung, boleh dong. Itu kan Komisi 3 ada di situ berdiri pada waktu ekspos, ya kan? Ya seharusnya tuh langsung dipanggil, nih ada begini, supaya pasukan lo nggak bikin statement-statement yang kontraproduktif dengan kebijakan presiden. Oke lah, tadi itu wise lah, kita anggap oke, saya lihat dulu dia bilang begitu. Tapi menurut saya kasus sebesar menarik perhatian ini salah besar kalau kita nggak mengatakan dunia internasional memperhatikan, ya harusnya ditangani dengan neatly juga, dengan hati-hati, dengan rapi gitu. Jadi tadi itu sebenarnya sebelum dia baca, panggil semua pihak yang terkait, kan itu kan ada pencet tombol cepat gitu kan bisa ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, kita anggap mereka menghargai putusan presiden. Dan kemudian tadi ada pertanyaan apakah malam ini langsung keluar, nggak juga, jangan-jangan Mas Tom Lembong lagi tidur juga. Tapi kan nggak serta-merta begitu ya, ada administrasi yang harus diurus ya. Ada prosesnya lah nanti, ya kan, ada proses, ada surat-surat yang sudah ditandatangani, ya gitu ya. Dan saya pikir mari kita hadapin bagaimana keputusan presiden ini dengan secara, kalau memang kita mau debat akademik, mari kita debat akademik. Kalau kemudian kita pendekatannya apa yang kita sebut sebagai bahwa dia adalah pemegang mandat yang paling tinggi, pedang pemberantasan korupsi dia pegang. Of course, semalam ini kita bisa pemberantasan korupsi, cuman periode lalu 10 tahun kemarin carut marut, tidak ditangani dengan benar. Malam ini strong message dari presiden, saya akan tata kembali lagi. Gitu Mas Islam. Baik, apakah kemudian memang masih ada langkah yang bisa dilakukan oleh Kejagung? Bukankah abolisi ini, kalau saya keliru tolong koreksi Pak Saud, ini adalah menghentikan kasus. Itu artinya bahwa sudah tidak ada yang bisa dilanjutkan terkait dengan kasus dugaan korupsi gula ini untuk kembali diurus begitu, diusut begitu? Ya, saya pikir apakah itu either amnesti dan abolisi, kedua-duanya adalah wewenang presiden untuk kemudian memberikan pengampunan dan membebaskan. Saya pengertian pengampunan itu apakah nanti mengurangi dan seterusnya. Tetapi kan ini ada pesan yang dikirim, ini loh, kamu dalam melakukan pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum, ada sesuatu yang harus kamu evaluasi. Kan intinya kayak gitu, ya kan? Apakah itu kita dalam kaitan formilnya atau berkaitan materialnya, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Of course kita harus tetap katakanlah firm di situ supaya juga nggak melanggar sejumlah estetika, etika, undang-undang, hukum, prosedur yang sudah dihargai. Dan kemudian kembali lagi bagaimana secara filosofis bahwa apa yang dilakukan agak naif juga kalau Pak Presiden nggak manggil pertimbangan kalau menurut undang-undang harus masukan dari MA, nggak mungkin juga. Jadi sekali lagi dasar hukumnya sudah cukup kuat. Dia adalah kalau dalam bahasanya Amerika ini kan executive order sebenarnya ini, perintah dari presiden untuk dijalankan, dan kita kemudian harus apresiasi itu. Dan kalau memang ada soal-soal teknikal yang
cara, prosedur, oke itu bisa kita selesaikan. Ya. Tetapi yang paling penting kan nilai kita di sini, menciptakan nilai apa? Nilai hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti. Jadi sekali lagi itu dulu 3 gambar itu, yang lain itu bisa diatasi. Itu nilainya. Nilai di kepala Pak Prabowo itu kan itu. Yang lain itu soal teknikal Ya. kita bisa atasi. Harapannya Pak Prabowo sustain, tidak hanya di case ini. Kalau memang ada case yang lain yang kita mislead, ya ketinggalan gitu ya, yang kita mungkin lupa, ini mungkin tugas kita untuk kemudian semua aparat 2 case ini mengirim pesan kepada kita semua, siapakah Anda penegak hukum, termasuk di situ lawyer, polisi, KPK, jaksa, lakukan penegakan hukum dengan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah ada, jangan menyimpang, ya kan? Bagaimana Anda dibilang nggak menyimpang? Fakta-fakta di pengadilan aja Anda nggak dengar, ya nggak? Ini kasus Lembong lah begitu ya. Baik. Jadi sekali lagi ini wake up call lah dari Presiden buat kita semua. Baik, Pak Saud, sedikit atau banyak saya mau ke kasusnya Pak Hasto begitu ya. Mungkin bisa mengakomodir kesemangatan Anda malam hari ini begitu. Semakin juga memperjelas masyarakat bahwa amnesti dan abolisi itu sebenarnya tujuannya sama, mengampuni seseorang dalam satu kasus begitu. Itu artinya bahwa orang-orang yang masih dicari oleh KPK dalam kasusnya Hasto, dalam hal ini Harun Masiku, itu juga sudah diputuskan bahwa tidak akan dikejar lagi oleh KPK, dan bagaimana kemudian kasus ini ke depan di KPK? Ya, sekali lagi, karena memang abolisi itu adalah penghapusan, sedang amnesti itu pengampunan, kita nggak tahu nanti apakah ada angka-angka yang berubah, saya nggak tahu ya. Kan kemarin sama-sama dikenain berapa tuh, 4 tahun dan kemudian berapa tahun. Nah itu nanti silakan para ahli yang berbicara di situ. Artinya di sini para ahli di kementerian dan lain-lain. Tapi kalau kita kembali ke depan bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah merupakan sebuah katakanlah progresivitas atau terobosan hukum yang dilakukan oleh Presiden, itu sebenarnya gambar utamanya yang harus kita sadari malam ini. Yang saya pikir kita semua bahkan nggak terpikir ini bakal terjadi, ya nggak? Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan itu kita harus kita apresiasi dan menyadarkan kita semua untuk membangunkan kembali bahwa ada pemberantasan korupsi yang Anda lakukan tidak benar. Ada pemberantasan korupsi yang Anda lakukan itu tidak adil. Ada beberapa pemberantasan korupsi yang Anda lakukan tidak menimbulkan kepastian dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya hanya bisa mengatakan sekali lagi menutup pernyataan atau memang kalau mau diperpanjang oke. Tapi saya hanya bisa menyimpulkan ini sebuah pesan, strong message, pesan kepada kita semua bahwa ada beberapa yang memang selama 10 tahun belakangan ini sedikit bergeser dari apa yang kita harus lakukan. Gitu loh Mas Irsal. Baik. Terakhir Pak Saud, kemudian kapan Anda akan memberikan kabar ini kepada Tom Lembong, atau mungkin Anda turut akan menjemput Tom Lembong saat dinyatakan keluar dan selesai administrasi? Ya saya sih kalau umpamanya Prabowo di sebelah rumah saya, ini rumahnya hari ini udah gua ketok tuh, Pak, assalamualaikum, terima kasih, mau gitu. Atau nanti kemudian timnya courtesy call lah ya, kita courtesy call kepada Presiden, Vice Presiden, thank you very much, with all due respect, ya kan, Anda sudah mulai mengirim sinyal ke masyarakat, ke pasar bahwa ada satu penegakan hukum yang harus kemudian diubah gayanya, stylenya, value-nya dan seterusnya. Dan saya tadi kontak juga beberapa teman-teman, kayaknya kalau ada waktu courtesy call sama Prabowo bagus juga gitu. Baik, Pak Saud, terima kasih. Harapannya dari 2 kasus yang menyita perhatian publik ini dapat meredam tensi masyarakat Indonesia begitu ya, dan kita kembali berjalan berdampingan tanpa ada keributan begitu ya. Terima kasih Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Selamat beristirahat setelah menggebu-gebu Pak Saud. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Dan pemirsa, DPR menyetujui surat permintaan Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR telah menerima surat tersebut pada tanggal 30 Juli 2025. Selain abolisi, Presiden juga mengajukan surat keputusan atau surat Presiden terkait dengan amnesti untuk Hasto Kristianto. Dan berikut kami hadirkan kembali pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berikut ini.
Kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Ya. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Dan berikut kami akan hadirkan kilas balik dari vonis yang dijatuhkan oleh Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto berikut ini. Menimbang bahwa Majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis. Dengan tetap
tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rosmanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh panitia pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti. Terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta. Pemirsa, demikian Breaking News Nusantara TV. Saya Muhammad Irsal pamit. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Selamat malam.